Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, good afternoon. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Kenalkan, nama saya Nur Hafizah. Saya salah satu mahasiswi Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah Kampus YIH Ilmiah Ancani Lombok Timur. Yang terhormat kepada dosen pengampu materi pendidikan agama Islam di SMP, SMK, dan SMA, yaitu Bapak Komar MPD. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi tentang konsep pendidikan agama Islam ala Ki Hajar Dewantara. Sebaiknya, sebelum kita membahas tentang konsep pendidikan ala Ki Hajar Dewantara, sebaiknya kita mengenal dulu siapa sih Ki Hajar Dewantara, atau yang biasa kita kenal dengan Bapak Pendidikan Nasional. Sebenarnya nama asli beliau adalah Raden Mas Kuewardi Swerdamingrat. Beliau lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta, dan beliau wafat pada 26 April 1959, dan beliau dimakamkan di Taman Wijaya Brata di Yogyakarta. Bahkan beliau diberi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia karena begitu besar jasa beliau dalam pendidikan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara sebenarnya terlahir dari kalangan bangsawan, akan tetapi beliau memilih untuk mengganti nama agar lebih dekat dengan masyarakat. Di masa penjajahan, di saat pendidikan hanya untuk segelintir orang, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Pendidikan pada tahun 1922. Ini adalah sekolah masyarakat yang memastikan bahwa setiap orang berhak atas ilmu. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu harus memerdekakan dan dapat membuat kita menjadi pribadi yang utuh, baik, dan berguna. Konsep pendidikan agama Islam ala Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 tempat yang sangat berperan penting dalam pendidikan. Yang pertama yaitu adalah keluarga. Dalam pendidikan, keluarga bagaikan fondasi sebuah rumah. Kalau fondasinya bagus dan kuat, maka bagus dan kuat pula bangunan rumah tersebut. Ini adalah perumpamaan keluarga dalam pendidikan. Oleh karena itu, sebagai orang tua dan juga keluarga harus memberikan contoh yang baik dan memberikan semangat yang penuh dan dukungan yang baik dan penuh kepada anak-anaknya. Tempat yang kedua adalah sekolah. Sekolah itu tempat kita belajar banyak hal, nggak cuma pelajaran di buku, tapi juga cara bergaul, cara menghargai orang lain, dan cara menjadi seorang pemimpin. Di dalam lingkungan sekolah ada yang namanya seorang guru. Guru ini memiliki peran yang sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru itu adalah orang tua kita di sekolah. Jadi, sebagai seorang guru harus memberikan contoh yang baik dan dapat memberikan semangat kepada siswa-siswanya. Tempat ketiga adalah masyarakat. Masyarakat itu adalah tempat tinggal kita. Kalau lingkungan tempat kita baik, kita juga bisa jadi baik. Tapi kalau tempat tinggal kita atau lingkungan sekitar kita buruk, kita juga bisa ikut jadi buruk. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita semua untuk sama-sama membangun lingkungan yang baik dan positif, yang saling mendukung, saling menghargai, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ki Hajar Dewantara sangat mengharapkan pendidikan agama Islam dapat membuat kita menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak yang mulia, menjadi manusia yang cinta tanah air, dan menjadi pribadi yang mandiri, kreatif, dan berguna dan bermanfaat bagi semua orang. Lantas,
Bagaimana sih cara kita menerapkan pendidikan agama Islam ala Ki Hajar Dewantara ini? Ada beberapa cara ya. Yang pertama yaitu kita dapat memasukkan nilai-nilai agama Islam ke semua pelajaran. Nggak cuma di pelajaran pendidikan agama Islam aja ya, tapi juga di pelajaran yang lain. Contohnya seperti di pelajaran matematika. Di dalam pelajaran matematika, kita belajar tentang zakat dan juga waris. Contohnya juga di dalam pelajaran IPA, kita juga belajar tentang kebesaran dan kekuasaan Allah melalui ciptaannya. Cara yang kedua yaitu adalah kita juga dapat menerapkannya dengan mengikuti kegiatan-kegiatan Islami. Contohnya seperti pengajian dan pesantren kilat. Cara ketiga yaitu kita juga dapat mengajak orang tua dan masyarakat ikut kegiatan sekolah. Contohnya seperti pertemuan orang tua, seminar, ataupun kegiatan sosial lainnya. Dengan begitu, kita bisa jadi generasi muda Islam yang hebat, berakhlak mulia, cinta tanah air, dan berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.